Bapak, Ibu, jamaah masjid Al-Mu'minin khususnya Malaysia, insyaallah akan melanjutkan dengan surat jemaah tarawih bersama pada malam ini, malam kedua Ramadan. Kami sampaikan selaku tugas kami pada malam hari ini selaku tugas umum sekaligus imam mengikhlaskannya kepada berkat di beberapa tempat dan bila masih beberapa hari musim lain itu untuk jaga pada malam hari ini. Yang kedua, untuk acara besok pagi pada subuh ini ada kegiatan sosialisasi dan edukasi dari Yayasan Pencegahan Kanker Nusantara. Jadi besok bagi bapak dan ibu bisa ikut, besok bisa turun di halaman masjid masyarakat atau siapkan kursi besok ya, dari pada subuh sampai masuk. Beliau akan memaparkan tentang materi kanker dan beliau bagi yang sudah terkena kanker nanti akan dibantu oleh yayasan. Materi yang akan disampaikan insyaallah besok, apakah itu kanker dan tumor, faktor pemicu terjadinya kanker dan tumor, kemudian mengenali mendeteksi gejala awal kanker prostat, kanker rahim, yaitu kanker cervix, kanker endometrium dan kanker ovarium, kemudian mengenali dan mendeteksi gejala awal kanker payudara, dan 5 cara sehat dan hemat untuk menghindari kanker dan tumor. Oleh karena itu, Ibu silakan ikut, besok akan dipaparkan melalui proyektor dan diadakan tanya jawab. Itu bagi yang berkesempatan, bagi khusus banyak Ibu materinya untuk bisa menghadiri acara besok. Terima kasih kepada para petugas pada malam hari ini. Keikhlasannya saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada as-siyama fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Ayyuhal hadirun jamaah salat isya dan jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, kita merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah disampaikan masuk pada bulan Ramadan pada malam kedua malam ini. Sebelumnya kita telah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan barakah pada bulan Rajab dan mendapatkan barakah bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kita pada di bulan Ramadan. Alhamdulillah, doa kita telah dikabulkan oleh Allah. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Bicara masalah Ramadan. Ramadan, kenapa disebut syahrul shaum Ramadan? Puasa selalu rame ya. Barangkali apa ada keistimewaan tersendiri di bulan Ramadan. Sebenarnya bulan Ramadan itu tidak istimewa, sama saja dengan bulan-bulan yang lain. Hanya saja memang di bulan Ramadan itu banyak kelebihan-kelebihannya. Banyak peristiwa-peristiwa penting yang ada di dalamnya. Di dalam bulan Ramadan itu disebut as-siyam. Siyam itu artinya puasa. Apa itu puasa? Al-imsak.
Al-imsak itu apa? Al-imsaku 'ani syai', menahan diri dari sesuatu. Kalau kita mendengar di malam hari imsak artinya menahan diri dari sesuatu. Al-imsaku 'ani syai', menahan diri dari sesuatu. Sesuatu tentang apapun, bukan hanya saja menahan diri dari makan, bukan hanya menahan diri dari minum. Kalau hanya untuk menahan diri dari makan, hanya menahan diri dari minum, memang puasa juga. Tetapi tingkatannya menurut Imam Al-Ghazali itu termasuk tingkatan puasa umum. Dan oleh karena itulah maka ada laisa siyamu minal akali wasyarabi. Bukanlah puasa itu hanya menahan makan dan minum. Tidak begitu saja. Innamas siyamu minal lagwi warrafas. Tetapi disebut puasa itu yang apabila jika kita juga menahan diri dari perkataan-perkataan yang keji dan menahan diri dari perkataan-perkataan yang kotor. Artinya apa? Kita bisa mengerem diri untuk tidak marah, tidak bercerita-cerita tentang porno, apalagi kita berbuat. Lagi mengucapkan saja minal lagwi warrafas, perkataan yang sia-sia, warrafas, dan yang keji dan yang kotor. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Dan oleh karena itu kita masih panjang, puasa ini masih panjang, baru malam kedua. Dan oleh karena itu kita mempersiapkan diri. Apa yang perlu kita siapkan? Yang persiapkan pertama, kita fisik kita. Yang kita perlu siapkan itu fisik kita. Sehatkan diri kita. Jangan sampai sakit. Kalau sakit kita kayak mana kita mau melaksanakan puasa? Dan oleh karena itu fisik perlu dijaga. Yang kedua, tingkatkan pengetahuan kita. Untuk apa kita meningkatkan pengetahuan? Bisa saja kita tidak mengerti, tidak tahu tentang apa hal-hal yang harus kita kerjakan di bulan puasa, apa hal-hal yang membatalkan puasa, apa hal-hal yang diutamakan di bulan puasa. Kita sudah susah-susah tidak menahan makan dan minum, tetapi kita mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa. Sama saja dengan sia-sia namanya. Oleh karena itu kita tingkatkan pengetahuan kita. Bisa saja kita bisa membaca buku, bisa saja kita mendengarkan pengajian-pengajian dan lain-lain. Bisa saja terjadi ketika kita tidur di siang hari, kita bermimpi basah. Lalu bagaimana hukumnya? Kita tingkatkan pengetahuan kita. Bagaimana hukumnya kalau kita di bulan puasa kita bermimpi basah di siang hari? Apakah batal atau tidak? Itu termasuk menambah tingkatkan pengetahuan. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, yang perlu kita pikir, yang perlu kita persiapkan itu dalam pelaksanaan puasa ini harus ada niat. Harus pasang niat. Kalau tidak niat, tidak sama dengan tidak berpuasa. Segala sesuatu tentang ibadah itu innamal amalu binniyat. Sesuatu pekerjaan itu harus diniatkan dulu. Dan oleh karena itu niat puasa ini ada dua. Pertama, kita niatkan nawaitu shauma syahri ramadhan kulli. Aku berniat berpuasa bulan Ramadan sebulan penuh. Sebulan penuh. Tapi kita sekali saja kita ucapkan di awal-awal ini. Untuk apa? Untuk menjaga, andaikan kita lupa besok harinya. Kalau di masjid biasanya kita kalau sudah tarawih kita dituntun untuk mengucapkan niat. Tetapi kalau kita tidak ke masjid, bisa saja kita tidak sholat di tarawih di rumah, bisa saya telah lupa, enggak niat. Dan oleh karena itu maka sudah tercakup di dalamnya nawaitu shauma syahri ramadhan kulli. Aku berniat ya Allah berpuasa sebulan penuh. Tapi sungguh-sungguh kita mau puasa beneran selama bulan Ramadan tahu. Yang kedua, niat kita itu setiap malam.
Sebagaimana yang kita ucapkan, yang kita niatkan. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku puasa besok hari menunaikan bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Itu setiap malam kita ucapkan. Dan oleh karena itulah maka untuk menjaga kalau terjadi kita tidak melaksanakan niat tiap malam itu, maka sudah ditopang oleh niat yang pertama tadi. Nah, ini yang pokok. Sehingga puasa kita tidak sia-sia. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Memang di dalam bulan Ramadan itu banyak keistimewaannya. Kenapa disebut istimewa? Karena banyak hal-hal yang penting. Terutama sekali, pertama, diturunkannya Al-Quran itu terjadi di bulan Ramadan. Tidak pernah terjadi di luar bulan Ramadan. Tidak terjadi di luar Ramadan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Diturunkannya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Yang kedua, bahwa di bulan Ramadan terjadi peristiwa penting juga, diturunkannya malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, khairum min alfi syahr. Yang ketiga, terjadi juga peristiwa penting di bulan Ramadan itu bahwa Nabi Muhammad ketika perang Badar, perang yang melawan orang Quraisy yang tidak seimbang antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy pada saat itu, dimenangkan oleh kaum muslimin. Itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, peristiwa penting lagi bahwa kota Mekah yang dikuasai oleh orang Quraisy waktu itu diambil alih oleh Nabi Muhammad, oleh orang-orang muslim, oleh orang kaum muslim pada bulan Ramadan. Diambil alih kembali kota Makkah itu dari tangan kaum Quraisy. Dan oleh karena itu jamaah salat tarawih rahimakumullah, banyak peristiwa-peristiwa termasuk malam salat tarawih, pelaksanaan salat tarawih ini tidak pernah terjadi di luar bulan Ramadan. Salat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Dan oleh karena itulah maka, dan Allah juga mengatakan bahwa di bulan Ramadan itu banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa. Karena apa? Banyak waktu-waktu yang mustajab. Mustajab waktunya ketika berbuka, ketika sahur, ketika kita berpuasa. Banyak-banyak bersedekah ketika berpuasa. Kenapa? Itulah yang menopang untuk kebaikan kita. Dan ini tidak pernah terjadi juga di luar bulan Ramadan. Jemaah salat tarawih rahimakumullah. Dan oleh karena itulah maka kita selalu minta bulan Ramadan itu atas kita itu sampai pada bulan Ramadan, karena kesempatan bagi kita untuk melaksanakan ibadah, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan itu, karena banyak hal-hal selain peristiwa penting, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Dan inilah yang perlu kita tahu. Syarat sah Ramadan, syarat sah kita melaksanakan puasa. Ada syarat wajib berpuasa. Islam baligh, bagi anak-anak tidak. Dan ada rukhsah, ada keringanan bagi kita yang berpuasa ini. Dikala kapan kita mendapat keringanan? Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Kalau kita barang siapa, faman kana minkum maridan, barang siapa yang sakit. Oleh karena itu tadi jaga kesehatan kita. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, atau kita dalam keadaan musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka tetap kita diwajibkan untuk mengqadanya di bulan yang lain di luar bulan Ramadan. Dan oleh karena itu Bapak dan Ibu,
Puasa itu yang wajib itu bukan hanya Ramadan saja. Ada 4 yang diwajibkan bagi kita berpuasa itu. Pertama, puasa Ramadan wajib. Yang kedua, puasa qadha. Qadha itu yang apabila kita meninggalkan puasa Ramadan ini, maka kita puasa di luar bulan Ramadan. Sebaiknya mengqadha itu adalah di bulan Syawal. Supaya apa? Supaya kita mengqadha di bulan Ramadan itu masuk juga sunnah Syawal. 6 hari bulan Syawal itu sudah masuk inklusif di dalamnya kita mengqadha. Tetapi niat mengqadha, bukan niat Syawal. Aku berniat mengqadha bulan Ramadan. Kalau kita meninggalkan Ramadan 3 hari, kita qadha di bulan Syawal, maka tinggal 3 hari lagi kita nambahnya untuk sholat sunat Syawal. Maka jadilah kita sudah melaksanakan 6 hari bulan Syawal. Itu yang kedua. Yang ketiga, puasa wajib bagi kita. Puasa namanya puasa kafarah, keparat. Bagi orang yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah, dikenakan puasa keparat. Contohnya, siapa yang sengaja membatalkan puasa di bulan Ramadan karena ingin berhubungan dengan suami istri di siang hari bulan Ramadan, padahal tadinya niat dia itu mau puasa, niat dia berpuasa, sudah berpuasa, tiba-tiba jam 10, jam 12, jam siang hari dia niat membatalkan puasa karena untuk berhubungan, maka kafarah bagi dia. Tidak main-main puasa ini. Malah Allah marah. Apa keparatnya? 2 bulan berturut-turut. Kita diwajibkan berpuasa keparat 2 bulan berturut-turut. 1 bulan aja nggak kuat, apalagi 2 bulan. Oleh karena itulah kita menahan diri tadi itu. Itulah gunanya kita menahan diri dari sesuatu. Yang keempat, diwajibkan kita berpuasa itu puasa nazar. Puasa nazar itu kalau kita sudah bernazar kepada Allah bahwa kita akan melaksanakan puasa, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Hanya saja nazar ini ada 2. Ada nazar muqayyad dan ada nazar mutlak namanya. Nazar mutlak itu nazar yang tidak ada berkaitannya dengan sesuatu. Saya bernazar mau puasa besok, tetapi bukan di luar Ramadan. Di luar Ramadan kita bernazar, saya mau puasa, berniat berpuasa besok, tapi memang belum Ramadan, bukan nazar namanya. Di luar bulan Ramadan kita bernazar, namanya nazar mutlak. Ada nazar muqayyad, nazar yang dikaitkan dengan sesuatu. Andaikan saya berhasil sesuatu tentang apa yang diinginkan dia, andaikan saya, kalau dia bercita-cita, berkeinginan untuk pergi haji atau berkeinginan pergi umrah, andaikan saya bisa pergi ke umrah tahun ini, saya akan bernazar berpuasa 3 hari, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan nazar berpuasa. Itu namanya nazar muqayyad. Oleh karena itulah jemaah salat tarawih rahmatullah, inilah yang dapat saya sampaikan dan kesempatan kultum pada malam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.